Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Broto Sabani dari kelas 11 PPLB 4 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan membuat aplikasi sederhana, yaitu membuat aplikasi kasir. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang sudah saya buat. Yang pertama di sini ada codingan dari from login CS-nya dulu. Di sini ada hasil desainnya. Di sini ada from kasir CS. Tadi ini login, ini kasirnya. Nah, ini codingan from kasir CS-nya. Nah, langsung saja. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan isi codingannya dari ini from login. Nah, pada from login ini terdapat using system. Nih, dari using system biasa sampai using system Windows From, yang dimana kode library ini tuh menandakan pentingnya dari net system untuk fungsional dasar Windows From yang membuat GUI-nya atau graphical user interface-nya. Nah, di sini nama space-nya itu ruang lingkup kodenya berfungsi untuk mengelompokkan kelas-kelasnya, yaitu PTS, karena dibuat PTS. Jadi dinamakan PTS. Selanjutnya di bawahnya, nah di bawahnya ini kita sudah memasuki pada bagian kelas atau ya kelas from loginnya, yang dimana di sini ada public login. Di sini. Nah, pada public from login ini kita akan menjelaskan. Nah, pada public from login ini, yang ini, itu merupakan bagian kelas partial, yang dimana kelas ini tuh untuk generate otomatis Visual Studio untuk menggunakan Windows From App. Nah, from login ini from utama yang digunakan sebagai halaman login, yang dimana nanti hasilnya seperti ini. Nah, pada from bagian login ini, kelas ini mewarisi dari kelas dasar sampai Windows From. Selanjutnya di sini ada method. Method dimulai dari sini, pada bagian button. Nah, pada tadi atasnya ini sudah kelas from login. Di sini kita memasuki bagian method atau proses loginnya pada button 1 ini. Nah, di sini tuh kita kita akan menjelaskan pada bagian method, yang dimana di sini ada deklarasi variabel string user sama password. Jadi ini fungsinya gini buat mendeklarasikan, sama seperti atas. Nah, di sini kita ada bagian string user sama password, dan di sini di bawahnya kan kita langsung tuliskan seperti ini, username dan password. Terus if-nya kita tulisnya username-nya 541231166, 541231166, yang dimana nanti untuk masuk ke user login, ID-nya sama saja, ID-nya nomor ini, sama password-nya sama saja dengan ini. Nah, terus di bawahnya ada bagian message box. Nah, bagian message box ini itu untuk nantinya memasukkan username, password. Anda salah, silahkan masukkan ulang. Nah, seperti ini contohnya tadi. Nah, di sini kan ada bagian button login. Nah, ini untuk menginput teks yang dari username sama password. Jadi hasil dari sini itu buat menginput dari username sama password.
Nah, variabel username sama password ini berisi inputan teks tersebut ini. Setelah itu passwordnya kan tadi dikasih hardcode-nya di sini 541231166. Nah, di bagian ini tuh buat membuka form barunya bernama form kasirnya yang akan kesininya setelah tadi kita memasukkan untuk melanjutkannya. Nah, pada bagian ini tuh kalau kita nggak muncul message box-nya, berarti itu salah kalau nggak muncul ini. Kalau misal kita coba, kita masukin username-nya misal 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, terus kita login. Lupa belum di running. Nah, kita masukin. Nah, error. Kenapa di sini ini nggak mau? Karena di sini salah. Kita coba masukin 541231166. Nah, di sini kita langsung login. Nah, jika password kita salah, akan muncul seperti ini yang tadi pada bagian message box show-nya. Nah, ini tuh fungsinya itu untuk memberitahukan bahwa username atau passwordnya itu kita salah buat masuk ke form kasirnya. Ini kan baru form login. Nah, setelah muncul teks itu tuh kita akan dibersihkan dan kursornya akan difokuskan kembali ke kolom username. Di sini kita coba ulang. Dan di sini kita 541231166. Nah, di sini tadi kita sudah salah. Di sini kita akan mencoba merunning. Nah, karena tadi salah, di sini kita akan lanjut saja ke bagian from login kembali. Nah, di sini ada button 2, yang dimana button 2 ini nantinya itu untuk meng-close from login ditutup menggunakan method disclose yang ini. Method disclose yang dimana untuk menutup aplikasi from loginnya untuk saat ini nanti kalau di close. Nah, oleh karena itu pada bagian method txt user itu metode itu tidak mengimplementasikan private void. Nah, bagian sini itu tuh tidak diimplementasikan dan kemungkinan itu nanti bakal menangani perubahan kolom teks username-nya di sininya. Dari sini ke sininya kode ini tuh nggak ada logikanya ketika dijalankan, ketika teksnya berubah. Jadi metode ini tuh tidak perlu diimplementasikan dan kemudian akan disiapkan untuk menangani perubahan teks pada kolom teks username. Namun, kode ini tidak ada logika yang dijalankan. Kesimpulannya adalah program ini untuk memvalidasi user dan password secara handcode, yang dimana kita menuliskan sendiri. Nah, jika login berhasil, form kasirnya itu tadi akan terbuka. Nah, jika kode gagal, maka pengguna akan diberikan pesan error, yang dimana tadi kita kalau error itu bakal tadi yang salah itu nanti akan kita coba running di beda part ya. Untuk mengisi ulang lagi kalau error. Oke. Setelah tadi dijelaskan, di sini saya akan langsung mencoba merunning aplikasi kasir sederhana. Yang dimana di sini kita akan memasukkan username loginnya tadi 541231166. 541231166.
Nah, login. Nah, ini adalah tampilan ketika kita berhasil login. Nah, di sini kita akan mencoba jika menampilkan user dan passwordnya yang salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, di sini kita coba login. Nah, di sini akan memunculkan message box yang dimana atau notifikasinya user dan password Anda itu salah, silahkan masukkan ulang. Nah, di sini kita bisa masukkan ulang. 541231166, passwordnya juga sama. 541231166. Nah, di sini loginnya. Nah, ini hasilnya ketika sudah kita running. Di sini kita bisa pilih makanan. Kita pilih pancake choco cream. Kita beli 2. Di sini kita memilih minuman. Minumannya Thai tea aja. Nah, di sini harga satuan Thai tea-nya itu 12.000. Nah, di sini kita beli 3, 4. Nah, ini totalnya 48.000. Nah, di sini totalnya otomatisnya 94.000. Di sini kita bayarnya pakai uang 100.000. Nah, nama kasirnya kita namakan Nawa, habis itu kita proses. Nah, disinilah hasil akhirnya akan memunculkan struknya. Nah, ini itu akan mencetak struknya seperti ini. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari codingan from kasir setelah tadi sebelumnya from login. Nah, pada awalannya pasti sama juga, ada using sistemnya, di mana program ini kan menggunakan library standar net seperti sistem Windows from yang ini. Nah, tujuannya itu untuk membangun antarmuka GUI-nya dan komponen tambahan yang memanipulasi data dan teks. Nah, namespace-nya ini kita namain NISN buat nama proyeknya di sininya nanti kalau itu kan nih. Nah, itu habis itu untuk mencakup isi dari linknya ini. Jadi kayak untuk menamakan filenya. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke kelas from kasir, dimulai dari ini. Public class. Nah, pada bagian ini sampai dari public class, partial class from kasir from sampai international component ini, component itu tuh from kasirnya itu from utama yang berfungsi sebagai antarmuka kasirnya jadinya nantinya. Nah, konstruktornya itu from kasir untuk memanggil initialize komponen, ya itulah yang merupakan metodenya bawaan Windows from untuk mempersiapkan komponen selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian pemilihan makanan. Pada pemilihan makanan ini, nantinya penggunanya dapat memilih makanan dan minuman dari 2 combo box. Dari coba makanan dan coba minuman, saat pilihan berubah, harga otomatis diupdate. Pada di bagian sininya guys, makanan, minuman, satuan totalnya. Nah, setelah itu sweet cache-nya. Nah, pada sweet cache-nya itu digunakan untuk menentukan harga berdasarkan pilihan combo box. Ini nih, sweet cache 0, sweet cache 1 gitu ya. Nah, setelah harga ditetapkan, metode totalnya itu akan memanggil atau menghitung total keseluruhannya di sini.
Nah, setelah itu baru ke pemilihan minuman. Jadi kan pemilihan makanan. Nah, ini pada private file minuman. Yang dimana sebenarnya sama aja. Nah, seperti pada pemesanan makanan di atas aja sih, harga minuman itu diubah sesuai dengan pilihan dan totalnya nanti akan mengupdate di sini totalnya. Ini harga persatuannya. Nah, selanjutnya tuh ada penghitungan. Nah, ini nih. TXT harga makanan, TXT change, itu yang tadi makanan, minuman gitu ya. Nah, pada private file TXT bayar ini, itu tuh pelanggan membayar, sistemnya tuh akan menghitung kembalian berdasarkan input pembayaran dan total. Jadi inputnya, kembaliannya tuh segala macam nanti udah ada diatur di sini. Nah, TXT bayar change ini itu tuh untuk memasukkan jumlah uang di TXT bayar. Yang dimana nanti dibayar di sini tuh uangnya berapa sih gitu kan. Totalnya terus bayarnya berapa. Misal totalnya nanti 30.000, terus bayarnya uang 50, berarti kembalinya 20 kayak gitu. Nanti kita akan merunning di beda page. Nah, habis itu nanti ada setelah TXT bayar ada TXT bayar capers yang ini. Kan ini tadi udah bayar makanan, bayar minuman kayak gitu ya. Nah, pada TXT yang bayar capers ini itu tuh pengguna tuh kita akan memasukkan jumlah uangnya yang tadi tuh di sininya. Jumlah uangnya berapa? Nah, pada jumlah uangnya itu programnya tuh nanti buat kembaliannya itu akan menghitung. Jadi yang dimana akan otomatis mengurangi total jumlah bayarnya. Nah, itu TXT bayar ininya. Nah, public vault yang menghitung makanan itu kan ada button. Nah, total ini itu tuh berfungsi untuk menghitung total harga makanannya dan minuman yang udah dipilih. Yang dimana metodenya ini tuh untuk menjumlahkan harga makanan dan minuman, habis itu hasilnya akan dimunculkan di TXT total. Yang dimana menghitung total harga. Nah, menghitung subtotal dengan kualitas. Nah, ini adalah bagian menghitung subtotal dengan quantity atau ya kualitasnya gitu ya. Yang dimana itu pembeli kan atau penggunanya tuh memilih kan menggunakan numeric up down dan programnya itu akan menghitung subtotal berdasarkan jumlah yang dipilih. Nah, saat jumlah makanan berubah, itu tuh akan dihitung ulang, yang dimana total keseluruhannya itu bakal diperbarui lagi, yang dimana akan memanggil update total, ambil harga makanan dari textbook harga asli atau kolom kirinya, terus ambil jumlah satuan, pilih dari numeric up down-nya. Nah, itu tuh akan dihitung subtotalnya. Terus tampilan subtotal di textbox, subtotal di kolom. Nah, baru di update-nya. Yang tadi itu update totalnya. Setelah itu, pada bagian menghitung up and down minuman. Tadi kan ini change ya kembalian. Nah, pada bagian ini sama dengan yang atas, yang dimana subtotal minuman dihitung berdasarkan harga dan jumlah satuan yang dipilih. Nih, tampilan subtotal. Jadi kalau misal pilih satu harganya 20.000, berarti totalnya 20.000 kayak gitu ya.
Nah, terus pada bagian stroke. Nah, pada bagian stroke ini nah, ini adalah bagian stroke-nya yang dimana menampilkan stroke. Nah, ketika nanti di tombol cetak, aplikasi itu akan menampilkan stroke yang berisi hasil dari pembelian yang berisi nama kasir, daftar makanan dan minuman yang dipesan oleh pembeli, subtotal, jumlah bayar, dan kembaliannya. Nah, setelah tadi pada bagian stroke ini, di sini ada bagian menghapus data dan mengulang. Nah, di bagian ini, di button 2 klik objek. Nah, pada bagian ini, tombol reset itu diklik seluruh data from-nya. From itu di-reset kembali ke nilai awal. Jadi ke awal lagi. Kan ini kembali, bakal ke awal lagi. Ini dimana setelah di-clear. Ini. Nah, kembali ke nilai awal itu sehingga nanti kita akan melanjutkan transaksi yang baru. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya, programnya itu menunjukkan aplikasi sederhana yang sebenarnya prosesnya ini tuh pemilihan makanan atau minumannya, menghitungan total, pembayaran kembalian. Aplikasi ini kasirnya itu memiliki fitur validasi input, menghitung subtotal berdasarkan quantity, dan mencetak stroke. Nah, ini yaitu program kasir sederhana yang memudahkan proses pemilihan makanan, minuman, menghitung total, pembayaran, dan kembalian. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk merunningnya.